Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-153. Soal pertama, Tia merupakan seorang anak yang saat ini sudah bekerja dan sudah menyelesaikan pendidikan tinggi. Dia memiliki seorang adik yang masih duduk di bangku SMP. Dengan kondisi COVID-19 yang masih belum teratasi hingga saat ini, sehingga semua pembelajaran dilakukan secara daring. Tia sering diminta tolong adiknya untuk membantu mengerjakan tugas sekolahnya ketika adiknya mengalami kesulitan. Sikap yang dilakukan oleh Tia merupakan pengamalan nilai Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan B, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena dia membantu adiknya untuk mengerjakan tugas sekolah yang dirasa sulit. Soal nomor 2, semua peraturan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila terdapat pasal-pasal dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka undang-undang tersebut dapat dilakukan permohonan pengujian kepada A. Pengadilan Negeri, B. Pengadilan Tinggi, C. Komisi Yudisial, D. Mahkamah Agung, E. Mahkamah Konstitusi. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 2 jawabannya adalah pilihan E, Mahkamah Konstitusi. Soal nomor 3. Saat ini masih banyak terjadi realita eksploitasi anak di mana anak diajak untuk membantu mencari nafkah. Tidak jarang bahkan anak mendapatkan penyiksaan. Hal tersebut jelas bertentangan dengan undang-undang yang di dalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fenomena di atas menunjukkan bahwa masih banyak terjadi A. Pelanggaran terhadap HAM, B. Minimnya kesadaran berbangsa dan bernegara, C. Tidak meratanya pembangunan, D. Pendidikan warga negara yang rendah, E. Minimnya peran pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 3 jawabannya adalah pilihan A. Pelanggaran terhadap HAM. Soal nomor 4. Pada tanggal 10-11 Mei 2023, KTT ASEAN ke-42 telah sukses digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Acara ini menghasilkan berbagai kesepakatan terkait dengan isu-isu prioritas. Salah satu isu prioritas yang dibahas dalam KTT ke-42 ASEAN adalah perdagangan manusia akibat penyalahgunaan teknologi. Perdagangan manusia merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila, terutama sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 4 jawabannya adalah pilihan B, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal nomor 5, nasionalisme adalah sebuah paham yang cocok diterapkan di Indonesia. Paham nasionalisme ini sangat mendukung sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, dan butir-butir pengamalannya. Di bawah ini yang tidak termasuk butir pengamalan sila ketiga yaitu A. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air, B. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, C. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, D. Mengembangkan rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia, E. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 5 jawabannya adalah pilihan B, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Karena pilihan B ini merupakan pengamalan dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan pilihan A, C, D, dan E termasuk kepada butir pengamalan sila ketiga. Soal nomor 6. Salah satu hak manusia adalah hak kodrati yang berupa keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban untuk mengatur hak tersebut ke dalam konstitusi sebagaimana pada pasal 29 ayat 2 yang memberikan penegasan bahwa negara menjamin kebebasan dalam menganut keyakinan dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Berikut ini adalah contoh penerapan pasal 29 ayat 2 yang bisa dilakukan pemerintah adalah A. Menjadikan hari besar agama menjadi hari libur nasional. B. Memberikan sanksi kepada orang yang tidak menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. C. Mengajak anggota pemerintahan untuk menjadi contoh dengan taat beribadah.
D. Memberikan kebebasan untuk memilih agama dan tidak memilih agama atau ateis. E. Membuat kegiatan keagamaan secara rutin. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 6 jawabannya adalah pilihan A. Menjadikan hari besar agama menjadi hari libur nasional. Soal nomor 7. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya disebut dengan A. Patriotisme, B. Wawasan kebangsaan, C. Cinta tanah air, D. Bela negara, E. Rela berkorban. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 7 jawabannya adalah pilihan D. Bela negara. Soal nomor 8. Di bawah ini yang merupakan salah satu contoh bentuk bela negara dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Memelihara fasilitas umum, B. Mempelajari bahasa asing, C. Memakai produk luar negeri, D. Melestarikan bahasa daerah, E. Menaati tata tertib di sekolah. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 8 jawabannya adalah pilihan E. Mentaati tata tertib di sekolah. Soal nomor 9. Berikut ini yang merupakan salah satu contoh bentuk bela negara terhadap negara adalah A. Membayar pajak pada waktunya, B. Rukun terhadap anggota keluarga, C. Menjaga keamanan kampung secara gotong royong, D. Meningkatkan iman dan ilmu pengetahuan, E. Kesadaran untuk taat tata tertib sekolah. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 9 jawabannya adalah pilihan A. Membayar pajak pada waktunya. Soal nomor 10. Sebuah peristiwa yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal atau menimbulkan kerusakan berbagai fasilitas umum merupakan bentuk dari A. Patriotisme, B. Radikalisme, C. Fanatisme, D. Calvinisme, E. Terorisme. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 10 jawabannya adalah pilihan E. Terorisme. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.